Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainani Griselda Satya dengan NIM 96242001. Saya dari kelas 1 PKD 2. Video ini akan saya jelaskan tentang yang pertama, kajian Al-Quran dan sejarah Islam. Yang kedua, kajian disiplin ilmu dan isi. Dan yang ketiga yaitu kajian tujuan didatangkannya syariat Islam. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu kajian Al-Quran dan sejarah Islam. Kedua topik ini sangatlah luas dan berkaitan dalam memahami agama Islam. Yang pertama, kajian Al-Quran. Kajian Al-Quran merupakan ilmu yang mempelajari kitab suci umat Islam dari berbagai aspek seperti yang pertama, penafsiran Al-Quran atau tafsir. Tafsir adalah usaha untuk menjelaskan makna-makna ayat Al-Quran dengan mempertimbangkan konteks sejarah, bahasa Arab, dan panduan dari hadis. Ada berbagai jenis tafsir, yaitu yang pertama tafsir bil maksur, dan yang kedua tafsir bil ra'yi dengan analisis akal dan opini. Kemudian yang kedua ada ilmu tajwid, yaitu memahami dan mengaplikasikan aturan-aturan bacaan Al-Quran untuk menjaga keindahan dan ketetapan pengucapan ayat-ayatnya. Yang ketiga asbabun nuzul, yaitu mempelajari sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran atau peristiwa, kondisi tertentu yang menjadi latar belakang turunnya suatu ayat. Yang keempat ada ilmu Al-Quran atau ulumul Quran, yaitu mempelajari berbagai cabang ilmu terkait Al-Quran seperti sejarah pengumpulan Al-Quran, pembagian surat Makkiyah dan Madaniyah, serta studi tentang mujizat Al-Quran atau ijaz Al-Quran. Dalam sejarah Islam, yaitu kajian tentang perkembangan agama Islam dari masa Nabi Muhammad SAW hingga masa kini. Sejarah ini terbagi menjadi beberapa periode. Yang pertama, periode Nabi Muhammad SAW pada tahun 570 sampai 632 Masehi. Periode ini dimulai dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, diikuti dengan wahyu pertama di Gua Hiro, penyebaran Islam di Mekah dan Madinah hingga wafatnya Nabi Muhammad di Madinah, dan Nabi membangun masyarakat Islam pertama berdasarkan Piagam Madinah. Yang kedua, Khulafaur Rasyidin pada tahun 632 sampai 661 Masehi. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, umat Islam dipimpin oleh 4 khalifah pertama, yaitu pertama Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Pada masa ini terjadi ekspansi Islam keluar Jazirah Arab dan pengumpulan Al-Quran dalam berbentuk tulisan. Kemudian dinasti Umayyah dan Abbasiyah, yaitu pada masa dinasti ini wilayah Islam meluas ke Spanyol di barat hingga India Timur. Kemudian periode kesultanan dan kerajaan. Setelah keturunan Abbasiyah, dunia Islam terpecah menjadi beberapa kesultanan, kekerajaan, dan khalifah seperti Kesultanan Utsman di Turki, Kesultanan Mughal di India, dan Kesultanan Safawi di Persia. Dan yang terakhir, Islam di masa modern. Era kolonialisme, banyak negara muslim mengalami penjajahan oleh kekuatan barat. Namun pada abad ke-20 banyak negara muslim yang merdeka dan mulai membangun kembali masyarakatnya berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Yang kedua, kajian disiplin dan isi ilmu ini membantu memahami pengamalan ajaran Islam dan beberapa disiplin ilmu utama dalam kajian Islam. Yang pertama akidah, yang kedua fikih, dan yang ketiga tafsir, keempat hadis, dan kelima tasawuf, keenam sejarah Islam atau sirah nabawiyah, yang ketujuh usul fikih, dan yang kelapan ilmu kalam atau teologi filosofis, yang kesembilan ilmu Al-Quran atau ulumul Quran, yang kesepuluh filsafat Islam. Dan kemudian yang ketiga atau yang terakhir, kaidah tujuan didatangkannya syariat Islam, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan ini sejalan dengan tujuan Allah, yaitu kebaikan.
Tujuan utama ini dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama untuk menjaga akidah, yang kedua menegakkan keadilan, yang ketiga mengatur kehidupan, yang keempat mewujudkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan demikian, syariat Islam bertujuan untuk membangun masyarakat yang adil, seimbang, dan harmonis sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.